Lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Selamat siang, Pak Armuji. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini seperti apa kronologisnya hingga Bapak dituduh sebagai penipu hingga pencemaran nama baik begitu? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini atas laporan warga saya ke rumah aspirasi, di mana saya setiap hari Selasa itu menerima laporan warga tentang apapun. Dan kebetulan yang lapor ke rumah aspirasi itu adalah mereka yang pernah kerja di kantor situ atau di perusahaan itu, setelah resign ijazahnya tetap ditahan. Maka mereka juga sudah meminta dengan baik-baik secara keluargaan, itu pun ditolak sama perusahaan itu. Bukan cuma itu saja, tapi ini ada sekitar 12 orang yang pernah menjadi dan kerja di situ, ijazahnya juga ditahan. Maka saya mempunyai inisiatif untuk datang ke tempat mereka dengan baik-baik. Kita telepon pertama kali, itu nggak diangkat segala macam, terus ajudan saya suruh coba telepon dengan nomor kamu, ditelepon dengan suaminya yang bernama Hendy. Saya ngomong, saya ada di perusahaan dengan video yang sudah beredar tersebut. Omongan saya ini pelan dan jelas. Saya ketuk pintu, saya bel, mereka tetap tidak mau membukakan pintu. Terus dimatikan. Yang matikan telepon itu mereka, bukan saya. Dimatikan, tahu tuh. Terus ditelepon lagi yang namanya Diana itu dengan ajudan saya setelah tersambung, supaya semua orang bisa melihat dan merekam dengan jelas suaranya, maka saya speaker. Dengan saya speaker, saya dikata-katain, ya toh. Saya ngomong baik-baik, saya tidak ngegas, saya dikata-katain bahwa seorang penipu. Saya datang di situ seorang penipu. Lah ini kan bahaya sebagai warga kota Surabaya, tidak mengenal kepala daerahnya, bahkan saya datang dengan baik-baik, dikatain penipu. Begitulah saya dikatain penipu, langsung saya muntap, saya emosi, saya bilang, matamu itu, gitu. Tidak kata sudah ada, matamu itu orang-orang Surabaya udah biasa ngomong seperti itu ya. Dengan begitu terus dimatikan sama dia. Saya ngomong udah bukakanlah, kita ngomong baik-baik sesuai video yang ada. Saya tidak mengurangi, tidak menambahi, bahwa yang dicemarkan nama baiknya itu saya, bukan mereka. Saya mencemarkan nama baik di mananya, letaknya di mana, kan begitu. Saya dikatain penipu itu udah mencemarkan nama saya sebagai seorang warga Surabaya. Mereka tidak mengenal kepala daerahnya, tidak mengenal wali kota, wakil wali kotanya. Nah, saya tanya, kamu itu warga mana? Warga luar negeri atau warga mana? Kok tidak mengenal kepala daerahnya? Ini kan kebacut. Ya, ini kebacut sekali orang-orang seperti ini itu loh. Bahkan dinas Disnaker provinsi pun setiap ada sidak ke sana tidak pernah dibukakan pintu. Bahkan dia ngomong kalau ada urusan lapor aja ke polisi. Lah ini kan lucu loh. Mereka bertempat tinggal di Surabaya, punya usaha di Surabaya, tidak mau katakan ada laporan dari warga yang ingin duduk bersama dan ngomong baik-baik dengan mereka, tidak dibukakan pintunya. Kronologinya kurang lebih seperti itu. Jadi Cak Haji, ini ceritanya Anda ingin datang justru dengan baik-baik begitu ya. Tidak dibukakan pintu sama sekali, malah dituduh penipu. Nah, kalau bisa tahu ini sebetulnya perusahaan ini bergerak di bidang apa, Pak? Perusahaan ini bergerak di bidang spare part sel alat berat. Ya, sel spare part alat berat. Bahkan mungkin hari ini banyak sekali korban-korban, begitu video ini viral, mereka akan datang ke tempat aspirasi mengadukan nasib yang sama dengan mbaknya yang lapor datang ke sana itu. Ya, nah jadi artinya ini bukan cuma satu orang, seperti yang Anda sampaikan tadi sudah ada beberapa orang justru yang melaporkan hal yang sama dengan kasus, yaitu tadi ijazah ditahan seperti itu ya Pak. Nah, menurut pengakuan mantan karyawan, ia merasa sangat tertekan saat bekerja. Penekanan seperti apa sih sebetulnya yang diberikan oleh perusahaan, Pak Wawali? Ya, jadi beberapa karyawan itu menyampaikan bahwa mereka di sana itu memang kenapa sih banyak sekali karyawan
wartawan yang keluar masuk karena mereka juga tidak nyaman kerja di situ. Tapi secara rinci jelasnya, ya toh, hari ini mereka akan melaporkan ke saya. Maka dari itu saya harap dari pihak provinsi maupun dari ini sudah ditanggapi perusahaan di dalamnya ini ada apa sih, kenapa selalu disidak, kok mereka tidak mau dengan welcome membuka pintunya atau mempersilahkan ngajak berdiskusi bareng. Saya kan ngomong ayo kita diskusi bareng di rumah, kalau memang warga saya itu ijazahnya ditahan disuruh bayar, saya akan bayar. Tapi mereka selalu ngototnya seperti itu. Kalau ada urusan ke polisi, kalau ada urusan ke polisi. Loh, kita itu sebagai orang yang ada di pemerintah kota, inginnya kan ngajak yang persuasif, bukan konfrontasi seperti itu. Dia yang mengajak konfrontasi seperti itu, gitu loh. Dan itu setiap sidang ada seperti itu laporannya. Baik, baik. Pak Armuji, ini artinya sejak video ini viral beberapa waktu lalu sampai sekarang belum ada upaya baik-baik begitu ya dari mereka untuk kembali berkomunikasi dengan Anda begitu. Nah, sejauh ini apa tindakan dari Bapak sendiri atas pelaporan dan juga tuduhan yang dilayangkan pihak perusahaan ini, Pak? Pasti ya tahu minggu depan ini, minggu Senin atau Selasa, dengan semua orang-orang warga Surabaya yang memberikan support kepada saya, termasuk teman-teman Peradi maupun teman-teman lawyer yang lainnya, akan melaporkan balik bahwa mereka yang ngata-ngatain saya datang dengan baik-baik dikatakan penipu. Ini yang warga Surabaya dan teman-teman lawyer lainnya tidak terima. Tonton video itu dengan baik dan jelas mulai YouTube sampai TikTok maupun Instagram. Saya tidak pernah ngegas sama sekali. Kecuali setelah saya dikatain penipu baru saya gas. Itu karena saya emosi. Baik. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji atau Cak Haji. Dan semoga masalah ini bisa cepat selesai, Pak. Dan salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang, Pak.